wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaliza Abdetisya dengan nomor induk mahasiswa 2001232. Saya berasal dari kelompok 4 analisis buku tematik kelas 3 tema 4. Saya akan menjabarkan apa yang telah saya analisis pada buku tematik kelas 3 tema 4 ini. Kebetulan saya mendapatkan bagian pada subtema 1 yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Jadi kesimpulan dari kewajiban dan hakku di rumah ini, guru lebih menekankan pada siswa untuk harus mengetahui, memiliki sikap, dan melaksanakan dari hak dan kewajiban si anak yang dilakukannya selama ia berada di rumah. Anak juga harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan dan apa yang harus mereka jalankan untuk mendapatkan haknya, dan juga harus menjalankan apa yang sudah menjadi suatu kewajiban bagi dia. Terus juga seperti contoh melaksanakan kewajiban dan haknya selama di rumah, dan orang tua memberikan haknya kepada anak karena si anak ini telah melaksanakan kewajibannya selama ia di rumah. Dalam setiap kewajiban juga harus selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak ini hendaknya dilaksanakan secara seimbang dan secara adil. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dari hak maupun kewajiban si anak yang sudah dilaksanakan selama di rumah. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurfa Miliano dengan NIM 2000554. Selanjutnya pada subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, pada pembelajaran subtema 2, anak dikenalkan terkait kewajiban dan haknya selama di sekolah, lalu juga dikenalkan kewajiban dan hak teman-temannya selama di sekolah. Salah satunya dalam hal menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, guna anak mencapai kenyamanan dalam belajar, sehingga anak yang nyaman dan merasa senang dalam proses pembelajaran akan meningkatkan hasil prestasi belajarnya. Lalu anak juga diajarkan mengenai tata krama terhadap guru maupun teman-temannya, seperti dalam hal mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa memotong pembicaraan tersebut. Selanjutnya anak juga dikenalkan terkait budayanya melalui lagu dan tarian daerah. Lalu anak juga diajarkan bahwasanya permainan tidak hanya untuk kesenangan semata, melainkan permainan tradisional dapat membuat tubuh anak sehat. Selanjutnya anak juga dikenalkan bahwasanya kategori pintar itu tidak hanya kepada anak yang bisa pada matematika saja, melainkan juga pada anak yang memiliki kemampuan di bidang menari, sepak bola, maupun bidang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, antara kognitif, afektif, psikomotorik, dan nilai karakter sosial dapat terintegrasi dengan baik, karena dari 18 nilai karakter sosial sudah mampu diterapkan dalam pembelajaran subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fadanur Fauzan dengan NIM 2002851. Nah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, dapat disimpulkan untuk konten IPS yang terkandung itu lebih mengarahkan kepada bagaimana siswa itu dapat menjalin dan juga menjaga hubungan sosial dengan tetangganya. Siswa juga diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya, lalu juga saling berbagi, lalu pun juga saling bertukar sapa ataupun salam, dan juga saling murah senyum. Dan juga siswa diajarkan bahwa tetangga itu merupakan saudaranya yang paling dekat. Dan lalu siswa juga diajarkan untuk saling tolong-menolong apabila ada tetangga yang sedang mengalami kesusahan. Lalu pun juga saling diajarkan kepada siswa ini untuk selalu bekerja sama dengan tetangganya dalam rangka untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah mereka dengan mengadakan kerja bakti bersama tetangga.
Nah, lalu siswa pun juga jadi mengetahui kewajiban dan juga haknya dalam bertetangga. Serta pun ya dalam rangka membersihkan lingkungan rumah tadi juga, siswa menjadi mengetahui kewajiban dan juga hak mereka. Pada subtema 4 ini tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara, ini lebih difokuskan kepada bagaimana anak memahami tentang kewajiban dan haknya yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik, sehingga anak paham terhadap apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya sebagai warga negara, termasuk salah satunya yaitu menjaga dan juga merawat lingkungan serta kesehatan tubuh, sehingga anak mampu melatih dan mempunyai karakter sosial yang baik yang tertanam di dalam dirinya, sehingga terus melakukan hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Karena hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, selain itu, anak juga diajarkan untuk mengembangkan kreativitas dan ditanamkan nilai-nilai kehidupan dalam bentuk diskusi bersama yang akan membentuk interaksi sosialnya. Lalu anak juga diajarkan pentingnya keterampilan berhitung demi menyongsong kehidupan, terutama dalam kegiatan ekonomi. Penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga nilai karakter sosial ini secara keseluruhan sudahlah sangat baik, karena dapat kita lihat dari analisis sebelumnya bahwa semakin naik tingkatan kelasnya maka semakin baik pula pengintegrasiannya ke 18 karakter sosial dalam pembahasannya, bahwa setiap pembelajaran sudah mampu memuat soal HOS minimal 1 soal, sehingga diharapkan pembelajaran IPS ini dalam kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku dapat dikomunikasikan dengan baik oleh bapak atau ibu guru agar anak mencapai tujuan pembelajaran walaupun penyampaiannya tersirat begitu saja. Halo, perkenalkan nama aku Syifa Lestri Dewi dengan NIM 2001266. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses pembelajaran IPS. Nah, di antara teori-teorinya itu pertama adalah kognitif. Nah, ranah kognitif ini adalah ranah yang tujuannya itu adalah untuk menekankan aspek intelektual dengan mengajarkan bagaimana siswa mendefinisikan, menjelaskan, dan membandingkan pengetahuan yang telah diterimanya pada saat aktivitas belajar di sekolah, sehingga siswa dapat mengaplikasikannya untuk dijadikan pedoman berupa keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, yang kedua ada ranah afektif. Apa itu ranah afektif? Ranah afektif adalah ranah yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, kemudian minat, sikap, emosi, atau nilai. Nah, ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. Nah, yang ketiga ini ada psikomotor. Apa itu psikomotor? Menurut Bloom, berpendapat bahwa ranah psikomotor ini berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya itu melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Singer pada tahun 1972 berpendapat bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan berupa tangan. Kemudian yang keempat itu ada apa? Nah, yang keempat itu adalah karakter. Nah, karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas moral dan mental. Sementara yang lainnya menyebutkan bahwa karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya mengubah dan membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap kemampuan intelektual seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.